Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita semua sekota Kediri ya melaksanakan pondok Ramadan dengan cara daring. Jadi kita semua SMP sekota Kediri melaksanakan pondok Ramadan secara daring karena situasi seperti ini, tapi kita bersyukur bisa melaksanakan kewajiban agama. Anak-anak, untuk pondok Ramadan kali ini saya dahulukan tentang puasa wajib karena saat ini kita sudah melaksanakan puasa. Hari ini adalah hari yang ketiga. Puasa wajib di sini ya, pengertiannya yaitu puasa berasal dari kata saumu yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, yaitu apa saja, tidak boleh makan, tidak boleh minum, mengendalikan hawa nafsu, dan menahan bicara yang tidak bermanfaat di sini. Kalau dasar hukumnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di sini Allah berfirman ya, yang disebut adalah orang-orang yang beriman. Kenapa yang beriman? Terus yang nggak beriman, ini hanya Allah yang maha mengetahui. Yang disebut untuk berpuasa di sini yaitu orang-orang yang beriman. Wajib atas orang yang beriman tadi berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kita ini, agar kita ini bertakwa. Puasa wajib di sini puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah baligh dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Anak-anak, siapa yang 2 hari kemarin tidak berpuasa? Nah, berarti karena di sini hukumnya wajib, maka kalian yang 2 hari kemarin tidak berpuasa padahal kalian sudah baligh, sudah SMP, maka kalian mempunyai hutang puasa. Semacam itu anak-anak ya. Sekarang macam-macam puasa wajib ada 4, yaitu yang pertama puasa Ramadan. Puasa Ramadan ya saat ini. Puasa Ramadan dilaksanakan nanti sebulan penuh lamanya. Kalau jumlah harinya tidak tentu, ya nggak tentu, terkadang ada yang 28, tergantung bulan jatuhnya bulan Ramadan tersebut. Ada yang 30 seperti itu. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa wajib ini diperintahkan mulai tahun kedua hijrah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, yaitu hukumnya fardu ain. Maka kalian di sini anak-anak ya sudah termasuk baligh. Bumi, aturan baligh itu yang bagaimana? Aturan baligh yaitu apabila anak tersebut sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, berarti dia sudah baligh, berarti dia sudah berkewajiban melaksanakan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Jika anak yang sudah baligh tersebut tidak melaksanakan puasa Ramadan, maka dia mempunyai hutang. Tinggal ngitung aja hutangnya nanti berapa, nanti di bawah saya terangkan ya anak-anak ya. Terus yang B, ini syaratnya dulu. Syarat wajib puasa ini yaitu berakal yang pertama, yang kedua baligh, yang ketiga mampu berpuasa. Berakal berarti bagaimana anak-anak? Jika orang tersebut stres, orang tersebut kehilangan akal, berarti dia tidak wajib berpuasa. Yang B baligh tadi ya, sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang C mampu berpuasa. Mampu bagaimana Bu Umi? Ya mampu, kuat ya. Dirinya itu kuat berpuasa meskipun baligh.
ya ukuran balik. Kalau dia nggak mampu, sakit misalnya, ada ada keperluan misalnya, ada syarat-syarat yang membolehkan dia nggak berpuasa misalnya, itu namanya mampu berpuasa. Tidak mampu yang tadi yang saya sebutkan. Kalau yang mampu ya kuat berpuasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, itu namanya mampu berpuasa. Sekarang syarat sah puasa yaitu Islam. Bumi kalau nggak Islam puasa bagaimana? Ya terserah mereka. Tapi untuk orang Islam di sini syarat sahnya dia puasa yaitu Islam yang pertama. Mumayyiz yang kedua yaitu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang ketiga suci dari darah haid dan nifas. Nah seperti ini. Kalau di sini aturan suci dari darah haid dan nifas, maka ini merujuk yang ketiga ini pada waktu ini untuk anak perempuan ya. Dia ketika dia berdarah haid maka dia tidak wajib berpuasa. Atau untuk ibu-ibu yang selesai selesai melahirkan maka dia termasuk nifas. Nifas yaitu mengeluarkan darah ya, yang lamanya paling lama itu 40 hari. Mereka boleh tidak berpuasa. Tapi nanti ada waktu untuk mengganti atau nyaur, namanya bahasa agamanya itu mengkodok di sini. Terus yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Artinya bagaimana Bu Umi? Untuk puasa wajib ini yang waktu tertentunya yaitu sebulan di bulan Ramadan. Tapi untuk mengganti, untuk nyaur, untuk mengkodok waktunya setahun. Setahun yaitu kapan Bumi? Dimulai setelah hari raya, sampai sebelum puasa Ramadan berikutnya datang. Itu namanya waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Terkadang begini anak-anak, Bumi saya tidak kuat itu untuk nyaur, untuk mengkodok, saya itu sekolah pulangnya, misalkan ada alasan semacam itu, boleh. Puasa yang kodok, puasa yang nyaur, puasa yang mengganti itu diganti, dikodok, disahur pada hari Minggu misalnya. Kalau pada waktu hari-hari tatap muka anak yang saya bicarakan ini, kalau saat ini kan kalian sehari-harinya di rumah, jadi tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Kalau sekolahnya itu masuk tatap muka seperti tahun-tahun yang kemarin, maka dalam mengganti atau mengkodok puasanya boleh diangsur. Sama saja dengan mengangsur barang ya toh. Ini boleh diangsur, dicatat. Misalnya minggu tanggal sekian nyaur 1 hari, minggu kedua nyaur semacam itu anak-anak ya. Sekarang rukun puasa, niat untuk berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhis sanati fardholillahi ta'ala. Ya, ini untuk niat berpuasanya. Kemudian rukun yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa hari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ingat anak-anak, menahan diri dari segala sesuatu. Apa itu Bumi segala sesuatu itu? Makan, minum ya dengan sengaja itu batal. Atau muntah dengan tangan dimasukkan ke tenggorokan sampai muntah, itu kan disengaja, itu batal. Atau kamu hujan-hujan nggak terasa airnya masuk ke mulutmu, nggak terasa, itu bisa membatalkan. Makanya dijaga, benar-benar dijaga anak pada waktu puasa ya, jangan sampai mulut itu tersentuh air hujan, karena bisa-bisa airnya tanpa terasa masuk ke dalam mulut kamu ya, seperti ini. Segala sesuatu yang lainnya apa Bumi? Misalkan saja ngerasani ya, misalkan saja
berbuat sesuatu yang bisa membatalkannya, membatalkan puasa itu macam itu anak-anak ya. Terus sekarang hal yang membatalkan puasa tadi, makan dan minum, muntah disengaja atau dibuat-buat, ya, berhubungan suami istri itu tidak boleh, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan, gila yang tadi saya bilang stres tadi, terus keluar cairan mani dengan sengaja seperti ini bisa batal puasanya. Anak-anak ya, sunnah puasa di sini berdoa ketika berbuka puasa, dongo ya. Pada waktu berbuka puasa dongo, terus memperbanyak sedekah semampu kamu ya. Seberapapun kamu sedekah kepada orang-orang yang lebih tidak punya dari kita, itu namanya kamu sudah melakukan sedekah. Sholat malam, usahakan sholat malam, termasuk taraweh, jangan sampai meninggalkan taraweh ya, seperti itu ya anak-anak ya. Terus kalau malam hari bangun ya, misalkan hanya 2 rakaat saja tahajud itu udah bagus itu ya, seperti itu. Nah kalau bisa pada waktu tarawih itu jangan ikut sholat witir. Nah, kenapa? Karena witir itu ada pendapat itu witir itu adalah penutup sholat malam. Kalau udah lakukan sholat witir berarti nanti sudah enggak sholat malam karena itu penutup. Tapi tidak boleh rendah ya, boleh saja lah sholat yang witir tadi boleh. Cuman kalau bisa itu enggak usah sholat witir dulu, kita taraweh witirnya nanti malam setelah sholat malam. Kemudian tadarus ya anak-anak, baca Al-Quran mampumu sehari, tiap hari misalkan 1 lembar, atau lebih baik kamu itu ikut tadarus ya, tadarus di masjid, di musola seperti itu, atau di rumahmu sendiri baca tadarus seperti ini ya, kita baca sendiri di rumah kalau tidak ikut tadarusan di musola atau di masjid. Harus membaca itu ya, setiap hari harus membaca. Kenapa? Ingat, 1 huruf dalam Al-Quran itu pahalanya 5. Kalau pada waktu bulan puasa begini 2 kali lipat, berarti 1 huruf pahalanya 10. Bayangkan saja 10 hanya bismillahirrahmanirrahim, berapa itu kamu kalikan tiap hurufnya itu ya. Kamu kalikan sekali 2 kali lipatnya dari setiap hari sebelum masuk waktu puasa seperti ini anak-anak. Terus yang boleh berbuka puasa, siapa Bu Umi yang boleh berbuka puasa atau yang boleh tidak berpuasa? Kamu baru boleh tidak berpuasa, berbuka di sini tidak berpuasa ya. Kenapa? Apa yang membolehkan tidak berpuasa? 1, yaitu kamu sedang sakit, boleh tidak berpuasa atau tidak kuat untuk berpuasa. Tapi anak-anak, dicatat berapa hari kamu tidak puasa, dicatat. Terus nanti selesai hari raya, selesai waktu Syawal, kamu mengqadha berapa tadi puasa yang sudah kamu tinggalkan. Seperti itu. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh ya, ia pun wajib mengqadha puasanya di hari yang lain. Seperti itu. Terus yang ketiga, orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa. Misalkan nenekmu ataupun orang tuamu tidak kuat puasa ya, sakit ya, sudah lama pokoknya tidak kuat puasa. Boleh Bumi, boleh, tapi kalau memang yang sudah lemah betul, orang tua sudah lemah, tidak kuat dulu nggak puasa ini, namanya nanti mengganti fidyah ya. Mengganti fidyah itu jumlahnya berapa Bu Umi? Dalam 1 hari 3 perapat bahasanya ya. 3 perapat itu kalau bahasa Indonesia yaitu 3/4 kilo, 3/4 kilo 1 hari ya. Dendanya orang tua yang lemah, yang tidak kuat puasa 3/4 kilo. Loh, Bumi diberikan kepada siapa? Kepada orang yang tidak punya. Usahakan orang yang kamu beri yaitu yang untuk ibadah seperti itu. Terus yang keempat Bumi, yang boleh tidak berpuasa siapa? Orang yang sedang hamil dan menyusui anaknya. Jika misalkan menyusui, dicoba dulu
ibuke poso beduk gitu. Lek anake kok kuat, kok gak sakit perut dan sebagainya, besoknya dicoba puasa sehari. Loh Bumi lah yang puasa beduk tadi bagaimana? Itu kan latihan dulu. Ini membahas yang menyusui lah anak-anak ya, mungkin kakakmu, mungkin ibumu, mungkin tantemu ya, mungkin seperti itu menyusui. Hari pertama dicoba separuh hari. Loh anaknya kok gak apa-apa, besoknya diganti sehari, berarti yang separuh tetap nyaur ibunya ya, tetap punya hutang puasa. Karena gak ada puasa separuh hari, itu tidak ada, itu hanya untuk tes anaknya kuat nggak diajak puasa. Kuat setengah hari, besok sehari. Tetapi yang setengah hari bagaimana Bu Mi? Tetap punya hutang. Kenapa? Karena puasa wajib itu harus 1 hari. Kapan mulainya? Mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sehingga pada itu seorang ibu tadi mencoba anaknya tidak puasa itu, diajak puasa kuat enggak separuh hari, itu ibunya tetap mengganti, tetap punya hutang puasa 1 hari. Orang hamil ya gitu, boleh tidak berpuasa, tetapi setelah anaknya lahir dia berkewajiban mengganti puasa. Nah ini untuk mengganti puasa anak-anak dicatat, jangan, karena di sini enggak ada ya kalimat di sini, tetapi ini perlu sekali dan sangat penting. Bu Umi, saya punya hutang puasa sampai bulan puasa selesai, sampai setahun belum saya ganti, bagaimana Bumi saya menggantinya? Begini, kalau puasa Ramadan ini ketemu puasa Ramadan berikutnya masih punya hutang, maka tahun berikutnya itu tadi menggantinya bagaimana? Mengganti puasa yang tertinggal ditambah seharinya 3/4 kilo. Kenapa? Karena udah kelewat tahun. Kalau berpuasa besok ini sudah menyaur ya, berpuasa wis nyaur, maka dia hanya dikenai denda 3/4 kilo per harinya. Kalau bulan Ramadan ini ketemu Ramadan depannya belum juga nyaur, maka dia punya hutang 2. Punya hutang, misalkan punya hutang 5 hari. Maka karena Ramadan ketemu Ramadan setahun kan itu nak belum nyaur, maka berikutnya dia nanti kena kan utangnya 5 tadi, yo nyaur puasa 5 hari juga kena denda setiap harinya 3/4 kilo kali 5 hari. Gitu anak-anak ya, seperti itu caranya. Nah sekarang tadi kan masih puasa wajib toh, yang pertama puasa Ramadan, sekarang puasa nazar. Puasa nazar di sini juga termasuk puasa wajib. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji yang pernah diucapkan, itu nazar. Misalkan begini, aku ulangan ini, lek nanti bijuku api-api aku nazar puasa 2 hari, maka itu menjadi wajib. Nazar, ucapanmu yang kamu katakan, kamu ucapkan itu nazar sebagai nazar, maka harus dilaksanakan, harus dipenuhi. Misalkan keinginanmu apa, misalkan kamu sakit gak sembuh-sembuh toh, baru kamu ngucapin, ya Allah kok gak sembuh-sembuh toh, nanti aku lek sembuh nanti aku mau puasa sehari misalkan. Nah kamu menjadi wajib, ucapanmu tadi menjadi wajib, harus kamu puasa sehari untuk untuk menutupi ucapan nazarmu tadi. Contoh, misalkan ya, anaknya kok sekolah kok mari karena senang, misalkan nih karena senang, ya Allah kok nanti lah anak saya kuliahnya selesai saya mau puasa sehari misalnya. Nah, itu menjadi wajib, harus kamu laksanakan, harus kamu penuhi. Di sini ya dasar hukumnya surat Al-Insan ayat 7 di sini. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Di sini ayat ini menunjukkan bahwasannya nazar itu, ucapan itu menjadi wajib karena mengucapkan sesuatu, karena ingin tercapai cita-citanya
maka mengucapkan sesuatu dan ucapan itu nanti harus dilakukan. Misalnya ucapan ini sehari ya harus puasa nazar sehari, ucapan 2 hari ya harus puasa 2 hari, seperti itu. Sekarang puasa qadha. Nah, ini anak-anak, atau puasa qadha adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan puasa karena sedang haid, ya, atau karena sedang bepergian, ya, pergi jauh gak kuat, atau sedang sakit misalkan, ya ini wajib mengganti puasa tersebut di bulan yang lainnya. Batas waktu untuk mengqadha puasanya adalah sampai datang bulan puasa berikutnya. Nah, aku udah bilang kan tadi, batasnya dalam 1 tahun. Ramadan ini ketemu Ramadan lagi, lah itu batas waktu untuk nyaur, waktu untuk mengganti, waktu untuk mengqadha anak-anak. Apabila kita tidak dilakukan, ia wajib mengqadha serta membayar fidyah. Nah, bulan Ramadan ini ketemu Ramadan lagi, itu batas ganti, batas nyaur, batas qadha. Apabila ketemu Ramadan ini, ketemu Ramadan lagi belum bisa ganti, maka kena ya nyaur poso, ya wajib membayar fidyah yang tadi aku katakan. 1 hari fidyahnya, dendanya 3/4 kilo, seperti itu anak-anak ya. Sekarang yang keempat, puasa kifarah. Kifarah yaitu puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Puasa kifarat ini wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal yang seperti ini. 1. Tidak mampu memenuhi nazar. Wes kadung nazar, kadung ngucapnya puasa, kalau tujuan saya tercapai, ini tercapai, saya mau puasa tapi gak mampu. Nah, ini nanti mendapatkan masuk dalam kategori puasa kifarah. Yang kedua, berkumpul dengan istri di siang hari pada bulan puasa. Nah, ini anak-anak, ini harus tahu ini kalian ya. Di siang hari tidak boleh berkumpul dengan istrinya. Arti berkumpul itu anak-anak. Artinya bukan berkumpul bersama, ndak. Berkumpul ya antara suami istri ya. Kamu udah paham ya kan, sudah SMP itu enggak boleh di siang hari, enggak boleh. Berarti kalau melakukan kumpul dengan istri siang hari, namanya dia harus kena denda, harus melakukan puasa kifarah. Yang ketiga, membunuh secara tidak sengaja. Yang keempat, melakukan zihar kepada istrinya atau menyamkan istri dengan ibunya. Enggak boleh ini. Menyamkan istri dengan ibunya tidak boleh, berarti masuk puasa kifarat. Kemudian yang kelima, mencukur rambut ketika ihram. Nah, ini ketika ihram tidak boleh ya, dicukur rambutnya tidak boleh. Yang keenam, berburu ketika ihram juga tidak boleh. Yang ketujuh, mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu atau kiron. Tamattu itu di sini harus diganti haji dan umroh itu dengan cara tamattu, itu melakukan yang akhirnya dulu, seperti itu. Sudah selesai ya anak-anak. Ya baiklah, saya akhiri pondok Ramadan kali ini. Semoga kalian semua diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan dalam menjalankan puasa wajib sebulan penuh lamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.